Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebelum memasuki materi, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Putri Aisyah Rofiko, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Nabila Aprilia, dilanjut Levina Cahyarani, dan Siti Rahmatul Hasanah, Wasilul Rivaldi, Abdul Wadud Kasyiful Anwar, Abdul Wadud Kasyiful Khair, dan terakhir Arman Syah Hasan. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Aziz Esos MIKOM. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Filsafat Komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat komunikasi dan pengertian komunikasi itu sendiri menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut Webster's New Colloquial Dictionary tahun 1977, itu komunikasi merupakan proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang atau tingkah laku. Nah, contoh kecilnya seperti rambu-rambu lalu lintas, yang mana itu sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, itu termasuk merupakan pengertian dari komunikasi sendiri. Menurut Karl Hofland, komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang atau komunikator menyampaikan rangsangan untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, kemudian menurut Laswell, komunikasi itu pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa yang mengatakan apa, dengan saluran apa, kemudian kepada siapa, dan dengan akibat apa, atau hasil apa, yang mana hal itu menunjukkan bahwa komunikasi itu merupakan 5 unsur, yaitu komunikator, pesan komunikasi, media, komunikan, dan efek. Nah, menurut Prof. Onong Ujana Effendi, filsafat komunikasi itu adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman secara lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif. Adapun teori dan proses komunikasi meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Nah, sedangkan filsafat komunikasi yang bisa disimpulkan ialah ilmu yang mengkaji setiap aspek dari komunikasi dengan menggunakan pendekatan dan metode filsafat, sehingga didapatkan penjelasan yang mendasar, utuh, dan sistematis seputar komunikasi. Contoh sederhananya adalah bagaimana berpikir untuk memecahkan masalah yang terjadi pada saat komunikasi sedang berlangsung. Artinya, dengan peran filsafat komunikasi dalam memecahkan masalah di sini, itu akan memungkinkan manusia untuk terus termotivasi demi memecahkan berbagai jenis permasalahan yang terjadi dalam kehidupannya, kehidupan orang lain, dan juga kehidupan sekitarnya. Begitu. Selanjutnya, adapun komunikasi menurut Anwar Arifin yaitu merupakan suatu konsep yang multimakna. Adapun makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, komunikasi sebagai proses sosial. Filsafat komunikasi yang termasuk dalam kelompok ilmu-ilmu sosial.
Ilmu komunikasi juga merupakan ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner. Artinya, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam ilmu komunikasi berasal dari yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti linguistik, politik, sosiologi, psikologi, antropologi, dan ekonomi. Adapun makna komunikasi sebagai proses sosial yaitu berada dalam konteks ilmu sosial. Penelitian-penelitian yang dilakukan para pakar ilmu sosial di bidang sosiologi, psikologi, dan ilmu politik yang dilakukan pada periode Perang Dunia Kedua sampai dengan tahun 1960-an, sehingga menghasilkan pokok-pokok pikiran yang menjadikan landasan pengembangan teori-teori komunikasi. Yang kedua yaitu komunikasi sebagai peristiwa. Dalam hal ini, komunikasi merupakan gejala yang dipahami dari sudut bentuk dan sifat terjadinya. Peristiwa komunikasi dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Ada yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi tatap muka, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal, komunikasi menggunakan media dan komunikasi yang tanpa media. Komunikasi juga dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan kawasan seperti komunikasi internasional dan komunikasi nasional, serta komunikasi regional. Tercakup di dalamnya komunikasi lintas budaya, yaitu komunikasi yang berlangsung antara masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda. Pembagian lainnya yaitu berdasarkan tujuan dan jenis pesan. Dalam hal ini, komunikasi dapat dibedakan dalam banyak jenis, antara lain komunikasi politik, komunikasi bisnis, komunikasi kesehatan, dan komunikasi pembangunan. Yang ketiga yaitu komunikasi sebagai ilmu. Struktur ilmu pengetahuan meliputi aspek aksiologi, epistemologi, dan ontologi. Aksiologi mempertanyakan dimensi utilitas, yaitu tentang faedah dan peranan. Epistemologi menjelaskan norma-norma yang dipergunakan ilmu pengetahuan untuk membenarkan dirinya sendiri. Sedangkan ontologi mengenai struktur material dari ilmu pengetahuan. Dari segi aksiologi, perkembangan ilmu komunikasi di Indonesia telah banyak dimanfaatkan untuk memecahkan persoalan sosial. Dari segi epistemologi, ilmu komunikasi pada umumnya dianggap sebagai subordinat ilmu lain. Selanjutnya, Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi dapat diartikan sebagai perpindahan pesan dari komunikator kepada komunikan melalui sebuah media sebagai alat perantara pesan dan dapat memberikan efek kepada orang yang menerima pesan. Jadi, pesan itu disampaikan dan akan memberikan efek kepada si penerima. Dan dalam proses komunikasi itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu proses komunikasi primer dan proses komunikasi sekunder. Yang pertama, proses komunikasi primer, yaitu proses komunikasi yang berjalan atau berlangsung tanpa menggunakan media sebagai perantara. Dan yang kedua yaitu proses komunikasi sekunder, di mana dalam proses komunikasi ini membutuhkan media sebagai alat perantara dari pesan tersebut. Komunikasi juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, komunikasi bertujuan untuk merubah sikap atau to change the attitude. Yang kedua, komunikasi bertujuan untuk merubah perilaku atau biasa disebut to change the behavior. Yang ketiga, komunikasi juga berfungsi untuk mengubah opini masyarakat atau to change the opinion. Dan yang terakhir, komunikasi juga bertujuan untuk mengubah masyarakat atau to change the company. Jika kita telah dari penjelasan mengenai proses komunikasi yang tadi sudah saya sampaikan, maka kita akan mengetahui bahwa proses komunikasi juga memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu who atau siapa sih komunikatornya sebagai penyampai pesan. Yang kedua yaitu says what atau apa pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu with what channel atau dengan apa pesan itu disampaikan, dengan media apa pesan itu disampaikan. Yang selanjutnya adalah with what effect atau apa efek yang akan ditimbulkan dari pesan yang kita sampaikan. Dan yang terakhir yaitu adalah to whom atau kepada siapa pesan ini kita sampaikan atau siapa komunikan yang ingin kita sampaikan pesannya gitu. selanjutnya, Hakikat filsafat ilmu merupakan disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analisis, kritis, dan holistis. Komunikasi meliputi berbagai dimensi dan berdasarkan bidang, sifat, fungsi, tujuan, teknik, dan metode komunikasi.
Yang pertama yaitu bidang komunikasi, meliputi komunikasi sosiologi, organisasional, bisnis, politik internasional, antar budaya, pembangunan, tradisional, dan lain-lain. Yang kedua, sifat komunikasi yaitu verbal dan nonverbal. Yang ketiga, tatanan komunikasi yaitu komunikasi antar pribadi, intrapribadi, kelompok massa, dan media. Yang keempat yaitu tujuan komunikasi, mengubah sikap, opini, perilaku masyarakat, dan lain-lain. Dan yang kelima, fungsi komunikasi yaitu tentang menginformasikan, mendidik, menghibur, memengaruhi, dan sebagainya. Yang keenam, teknik komunikasi yaitu komunikasi informatif, persuasif, pervasif, koersif, instruktur, dan hubungan manusia. Ketujuh, metode komunikasi yaitu jurnalistik, hubungan masyarakat, periklanan, propaganda, perang urat saraf, perpustakaan, dan sebagainya. Dengan ini, jelas bahwa filsafat komunikasi mencoba menelaah secara mendalam pemahaman seseorang atau kelompok dalam berkomunikasi. Selanjutnya, Baik, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu tentang pikiran sebagai isi pesan komunikasi. Nah, di materi ini kemampuan berpikir itu yang ada pada diri manusia menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaannya. Nah, pengetahuan mampu dikembangkan oleh manusia dengan dua hal. Yang pertama itu bahasa, terus yang kedua itu kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Oke, kita bahas yang pertama menurut secara bahasa. Secara bahasa itu manusia mempunyai bahasa yang mampu mengkomunikasikan informasi dan jalan pikiran yang melatar belakangi informasi tersebut. Nah, dengan bahasa ini manusia bisa berkomunikasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tersendiri. Terus yang kedua, kemampuan berpikir menurut suatu alur kerangka berpikir tertentu. Nah, secara garis besar, cara berpikir seperti ini disebut penalaran. Nah, dengan dua hal tersebut, manusia bisa mengembangkan pengetahuannya, yaitu dengan secara bahasa yang bersifat komunikatif, dan pikiran yang mampu menalar, seperti itu. Penalaran bagi manusia merupakan proses berpikir dalam menarik suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Terus sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Suatu pola pikir yang luas itu disebut logika. Dan tiap penalaran mempunyai logika tersendiri, atau dapat disimpulkan bahwa kegiatan penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir logis, seperti itu. Penalaran merupakan kegiatan berpikir yang menyadarkan diri pada suatu analisis dan kerangka berpikir. Nah, untuk menganalisis ini manusia itu memerlukan logika penalaran yang bersangkutan untuk menganalisis sesuatu. selanjutnya, Terus kemudian yang kedua, berpikir sensitif rasional. Apa sih itu berpikir berpikir sensitif rasional? Dalam kehidupan sebagaimana makhluk sosial selalu berpikir mengenai realitas sosial yang dalam prosesnya berlangsung secara horizontal atau berpikir secara metrasional. Jadi, secara horizontal manusia berpikir mengenai suatu realitas dengan dilandasi pengalaman sebagai rekaman dan penginderaan selama hidupnya, dilandasi pengalaman sebagai kehidupan, dan penginderaan selama hidup berfungsi melibatkan dirinya untuk berpikir. Jadi manusia itu memiliki kelebihan dalam berpikir, yaitu salah satunya untuk berpikir sensitif rasional.
Yang ketiga, di sini yang terakhir, berpikir metarasional. Jadi manusia tidak hanya puas dengan mengetahui, tetapi juga ingin mengetahuinya dan memahaminya secara mendalam. Di sini proses refleksi atau kontemplasi atau perenungan yang secara akumulatif bersifat kuantitatif. Kualitasnya akan berkadar tinggi apabila proses perenungan itu secara sistematik. Jadi berpikir metarasional itu tidak hanya puas dengan mengetahui, tapi juga ingin mengetahuinya dan memahaminya. Jadi semua berpikir itu harus memiliki tujuan dan berpikir itu, dan banyak juga dalam dalil-dalil Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran maupun di hadis-hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW bagaimana pentingnya untuk berpikir atau bertafakur atas ciptaannya, atau atas kebesarannya Allah, atau atas semua apa yang dikehendaki oleh Allah itu harus ditafakuri. Selanjutnya, Saya ingin menjelaskan tentang bab sistematika berpikir. Pentingnya sistematika berpikir bagi komunikator, terutama dalam komunikasi intra dan vertikal ke atas. Pesan komunikasi terdiri dari perikiran dan lambang, dan proses ini disebut ideasi. Efektivitas komunikasi tergantung pada isi pikiran yang disampaikan oleh komunikator. Ada beberapa sistematika berpikir yang dapat digunakan oleh komunikator. Kira-kira ada 6. Yang pertama itu berpikir deduktif. Berpikir deduktif adalah mengambil kesimpulan dengan cara mengambil kesimpulan dari fakta yang sudah ada. Contohnya kayak faktanya manusia itu makhluk hidup. Oh, berarti teman saya itu makhluk hidup. Pemikiran deduktif itu sering digunakan dalam matematika, ilmu pengetahuan, dan filosofi. Yang kedua adalah berpikir induktif. Berpikir induktif adalah sebuah metode berpikir yang berangkat dari pengamatan data atau fakta-fakta yang spesifik untuk kemudian ditarik kesimpulan yang lebih umum atau abstrak. Prosesnya melibatkan observasi terhadap beberapa objek, contohnya atau kasus-kasusnya, dan kemudian ditarik kesimpulan umum berdasarkan pola-pola yang ditemukan pada contoh tersebut. Contohnya kayak saya mengamati manusia karena penasaran kenapa tindakan seseorang itu berbeda-beda. Nah, itu contoh pengamatannya. Yang ketiga itu berpikir memecahkan masalah. Manusia mulai berpikir ketika ia mencoba untuk mengenal dan menguasai suatu situasi. Hal ini merupakan kelanjutan yang logis dari dua tingkat sebelumnya. Yaitu deduktif dan induktif. Dengan menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman masa lalu dan melupakan observasi terhadap situasi yang dihadapinya, manusia dapat mencapai kesimpulan yang akurat dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, contoh dari proses berpikir memecahkan masalah yang ada 4 tahap. Yang pertama itu menganalisis masalahnya. Yang kedua, mencari alternatif solusinya. Yang ketiga, evaluasi alternatif solusi. Dan yang terakhir adalah mencari solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, yang keempat yaitu berpikir kausatif. Berpikir kausatif adalah proses berpikir yang mengeksplorasi hubungan sebab akibat antara suatu peristiwa atau fenomena. Dalam berpikir kausatif, seseorang mencoba untuk memahami alasan mengapa situasi peristiwa atau fenomena tersebut terjadi. Dan bagaimana peristiwa tersebut berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, itu kayak HP teman mati total. Dengan cara berpikir kausatif, kita cari tahu faktor-faktor kenapa HP teman-teman itu matot, sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaikinya.
Perbedaan dari kausatif dengan memecahkan masalah, dari perbedaan utama antara berpikir kausatif dan berpikir memecahkan masalah adalah tujuan dan fokusnya. Nah, kalau berpikir kausatif itu lebih ke tujuannya, kalau berpikir memecahkan masalah itu fokus kepada memahami atau menganalisis peristiwanya. Jadi kedua cara berpikir tersebut berkesinambungan. Yang kelima adalah berpikir kreatif. Nah, berpikir kreatif adalah tingkatan berpikir yang paling tinggi, kesanggupan seseorang untuk menciptakan ide yang baru dan berfaedah. Nah, yang keenam adalah berpikir filsafat. Filsafat adalah suatu jenis perenungan yang melibatkan kegiatan meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban yang lebih baik daripada jawaban pada pandangan pertama. Tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan, menemukan hakikatnya dan menerbitkan serta mengatur dalam bentuk yang sistematik. Nah, filsafat membawa kita pada pemahaman dan pemahaman membawa kita pada tindakan yang lebih layak. Filsafat memerlukan cara berpikir tertentu yang teliti, berdasarkan aturan yang pasti, radikal, sistematik, universal, metodis, koheren, rasional, komprehensif, dan terus-menerus dilatih dan diperdalam. Contoh klasik dalam filsafat adalah peristiwa dihukum matinya Socrates pada tahun 399 SM sebelum Masehi atas tuduhan merusak jiwa pemuda di Athena. Itu contoh berpikir filsafat. Dari semua kesimpulan tersebut dapat dipastikan sistematika berpikir itu ada 6. Yang pertama itu berpikir induktif, deduktif, kausatif, berpikir memecahkan masalah, berpikir kreatif, dan berpikir filsafat. Semuanya itu penting. Dan yang terakhir, terima kasih dari saya. Filippo menyampaikan atau menuliskan bahwasanya simbol komunikasi mempunyai 3 unsur, yaitu pengirim isyarat, yang kedua media untuk mengirim isyarat, yang ketiga penerima isyarat. Apabila ketiga unsur ini cacat atau tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi. Selanjutnya ada beberapa contoh, ada beberapa simbol sebagai syarat komunikasi, yaitu yang pertama syarat komunikasi, simbol komunikasi dengan kata-kata. Filippo juga menyampaikan bahwasanya simbol dengan kata-kata merupakan komunikasi yang sangat penting dengan kata-kata. Mengapa demikian? Karena dengan kata-kata kita bisa mencerna atau menerima pesan dengan baik atau dengan mudah. Kita bisa menerima kita bisa menyampaikan simbol kata-kata melalui lisan dan menerimanya dengan cara mendengarkannya. Dan kita bisa menyampaikan simbol kata-kata melalui catatan atau tulisan dan dapat kita menerimanya dengan cara membacanya. Demikian simbol dengan kata. Selanjutnya yaitu simbol dengan gambar, simbol komunikasi dengan gambar. Sesering mungkin teman-teman bisa mendapati di pinggir jalan, saya mengambil contoh plat yang bergambarkan masjid. Secara tidak langsung, plat itu mengisyaratkan kepada kita bahwasanya sebentar lagi akan ada masjid. Demikian si plat itu mengisyaratkan kepada kita dengan cara menyampaikan gambar masjid, berkomunikasi dengan kita bahwasanya sebentar lagi akan ada masjid. Demikian mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.